Kembali lagi di channel RSN Official. Terima kasih yang sudah setia menunggu. Selamat menikmati cerita hari ini. Dia mengayunkan pedangnya lagi, dan aura kabur dan kacau pertama kali muncul di bilah pedang. Alih-alih meluas, aura itu menyusut ke dalam, melingkari tepi pedang dan memancarkan aura samar, melarutkan semua hukum. Segera setelah itu, kekuatan kelima elemen beredar, tidak berubah menjadi energi pedang 5 warna, tetapi berevolusi menjadi siklus halus pembangkitan dan pengekangan timbal balik dari kelima elemen, melekat pada aliran energi yang kacau, meningkatkan stabilitas dan variabilitasnya. Api sejati bumi berkobar di punggung pedang, memberikan kekuatan pendorong dan pemurnian yang dahsyat. Bayangan naga emas yang samar melayang di sekitar gagang pedang, membawa serta ketajaman yang tak terkalahkan dan keagungan yang megah. Serangan pedang ini tampak jauh kurang mengesankan dibandingkan aura pedang 100 kaki sebelumnya, dan bahkan tampak agak biasa saja. Namun ketika dia mengayunkan cambuk cahaya bintang itu, perubahan tiba-tiba terjadi saat energi kacau itu bersentuhan dengan cambuk cahaya bintang, cambuk yang terkondensasi dari kekuatan bintang murni dan cukup kuat untuk menghancurkan artefak magis itu mulai meleleh dan hancur dengan cepat, seperti es dan salju yang bertemu dengan matahari musim semi. Siklus 5 elemen menyerbu dengan mulus, mengganggu struktur energi internalnya. Api sejati bumi menghanguskannya, membakar habis sisa-sisanya. Bayangan naga itu bergumam pelan, dan ujung pedang mengarah langsung ke tenggorokan bayangan di sebelah kanan tanpa halangan apapun. Wajah buram dalam gambar itu tampak sedikit bergetar. Segel tangan berubah, dan sosok itu menghilang seperti cahaya bintang, lalu terbentuk kembali beberapa meter jauhnya, tetapi auranya tampak lebih redup, lah menatap pedang di tangan Chen Ping, dan suaranya yang acuh tak acuh kembali terdengar. Perpaduan berbagai kekuatan, dengan kekacauan sebagai dasarnya. Menarik, kau telah lulus ujian pertama. Saat selesai berbicara, dua sosok yang sebelumnya menyerang Raja Iblis Awan Merah dan mempertahankan medan gravitasi juga berhenti pada saat yang bersamaan, dan sosok mereka perlahan menghilang. Langit berbintang lenyap seperti lukisan yang pudar, dan keduanya kembali ke hutan bambu giok, seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Namun, kekuatan yang terkuras di dalam tubuhnya dan bercak darah di lengan Raja Iblis Awan Merah membuktikan keaslian pertempuran barusan. Sudah disetujui, Raja Iblis Awan Merah mengguncang lengannya yang sedikit mati rasa, masih gemetar. Ketiga orang itu benar-benar jahat. Seandainya bukan karena serangan pedang terakhirmu, itu hanyalah jalan pintas. Chen Ping menggelengkan kepalanya, wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan, melainkan keseriusan yang lebih dalam. Cara mereka menggunakan kekuasaan telah memberi saya banyak inspirasi. Mungkin kita telah melangkah terlalu jauh dalam pendekatan kita. Kekuatan sejati mungkin terletak pada kendali dan integrasi tertinggi di Katurean Tri telah rintangan pertama, sisanya mungkin akan jauh lebih sulit. Setelah mengatur napas, keduanya melanjutkan penjelajahan mereka. Benar saja, mereka belum berjalan jauh ketika ujian kedua datang. Kali ini, mereka tiba di puncak sebuah gunung terpencil yang diselimuti kabut. Di puncak, hanya ada sebuah paviliun batu sederhana, di mana duduk sesosok hantu seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah muda, mengenakan pakaian linen kasar. Di hadapan lelaki tua itu ada sebuah papan catur, tetapi bidak-bidak di atasnya bukanlah bidak catur biasa, melainkan rune misterius yang terbentuk dari energi hitam dan putih, yang terus berubah, duduk. Sosok ilusi lelaki tua itu mengangkat tangannya memberi isyarat, suaranya tenang, ujian kedua tidak akan menguji kemampuan bertarungmu, tetapi hanya pemahamanmu tentang Dao. Ini adalah permainan catur mekanisme Qi, yang berisi prinsip-prinsip kuno para kultivator Qi tentang menyerap langit dan bumi serta menyelaraskan Yin dan Yang. Sebagai pemain hitam, Anda melakukan langkah pertama dan menempatkan bidak Anda di titik di mana energi papan catur bertemu, sehingga memengaruhi perubahan dalam permainan. Jika Anda dapat membuat orang tua ini bangkit, atau menyebabkan permainan berkembang menjadi gambaran awal dari kekacauan, maka Anda telah berhasil. Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah saling bertukar pandang, keduanya agak terkejut sedang bermain catur. Tes ini benar-benar di luar dugaan. Raja Iblis Awan Merah menggaruk kepalanya, aku tidak bisa menangani hal ini. Chen Ping, terserah padamu. Setelah berpikir sejenak, Chen Ping berjalan ke meja batu dan duduk.
Dia menatap papan catur dan tiba-tiba merasa pusing. Papan catur mungkin tampak biasa saja, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, garis-garis hitam dan putihnya mengalir tanpa batas. Setiap area menyerupai dunia mini, berisi variasi tak terbatas dan kebenaran yang mendalam. Yang disebut tempat di mana Ki bertemu bahkan lebih sulit ditemukan dan dipahami, membutuhkan kesadaran spiritual yang sangat tinggi dan wawasan tentang aliran energi. Dia mencoba menggunakan indera ilahinya untuk merasakannya, tetapi mendapati bahwa indera ilahinya seperti lembu lumpur yang memasuki laut, mudah larut oleh energi misterius di papan catur. Jelaslah, tes ini tidak menguji kekuatan kepekaan spiritual seseorang, melainkan pemahaman dan kesesuaian yang lebih mendasar. Chen Ping memejamkan matanya, tidak lagi menggunakan matanya untuk melihat, maupun indera ilahinya untuk menjelajah. Dia menenangkan pikirannya sepenuhnya, mengingat kembali pemahamannya tentang esensi kekuatan selama ujian pertama, dan keadaan kekacauan serta yin dan yang halus sebelum keduanya terpisah ketika keempat kekuatan di dalam dirinya menyatu. Sekarang Anda lambat laun, memasuki keadaan kekosongan dan ketenangan. Di punggung tangan saya, pola 5 elemen dan api bumi terasa sedikit hangat. Di dalam dantian, bintang-bintang purba 4 warna berputar perlahan, memancarkan ritme yang unik. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Chen Ping tiba-tiba mendapat ilham. Dia mengangkat tangannya tanpa menggunakan kekuatan spiritual apapun, tetapi hanya mengandalkan semacam perasaan yang tak dapat dijelaskan untuk dengan lembut menunjuk jari telunjuknya ke posisi yang tampaknya biasa saja di papan catur. Berdengung, saat ujung jarinya menyentuh papan, ruang hitam dan putih di titik itu tiba-tiba menjadi aktif, bergelombang keluar seperti permukaan danau setelah sebuah batu dilemparkan ke dalamnya. Sebuah titik cahaya abu-abu, yang muncul secara spontan dari tubuhnya dan dipenuhi aura keempat kekuatan, perlahan mengembun di ujung jarinya sebelum dengan lembut mendarat di papan catur. Bidak catur ini bukanlah hitam atau putih, melainkan abu-abu yang kacau. Buah catur abu-abu itu jatuh, seperti batu besar yang dilemparkan ke danau yang tenang. Suasana di papan catur langsung berubah total. Energi hitam dan putih bergejolak, bertabrakan, dan menyatu dengan liar, dan permainan catur yang awalnya misterius namun teratur mulai berevolusi ke arah yang tak terduga. Untuk pertama kalinya, citra ilusi lelaki tua berpakaian lusuh itu menunjukkan perubahan yang mencolok dari ekspresinya yang biasanya tenang dan terkendali. Matanya berbinar-binar dengan cahaya yang menakjubkan saat dia menatap intensely pada bidak catur abu-abu dan perubahan dramatis dalam permainan yang dipicunya. Di papan catur, ruang hitam dan putih tidak lagi dapat dibedakan dengan jelas, tetapi mulai menyatu dan berubah menjadi satu sama lain. Terkadang hitam melahirkan putih, terkadang putih melahirkan hitam, secara bertahap berevolusi menjadi bayangan unsur-unsur dasar seperti bumi, api, air, dan angin, yang kemudian saling memusnahkan dan menciptakan satu sama lain. Akhirnya, di tengah papan catur, area kecil berwarna hitam dan putih menghilang sepenuhnya. Hanya kabut kacau yang paling primitif dan purba yang tersisa, berputar perlahan. Meskipun jangkauannya sangat kecil, ia memancarkan aura kuno yang mengguncang jiwa. Awal dari kekacauan, ini benar-benar awal dari kekacauan. Sosok ilusi lelaki tua itu bergumam sendiri, nadanya dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Ping dalam-dalam, seolah mencoba menembus dirinya. Seorang kultivator dari generasi selanjutnya ternyata mampu menyentuh kekuatan primordial seperti itu. Kalau begitu, kau telah lulus ujian ini. Bayangan ilusi lelaki tua itu, bersama dengan paviliun batu dan puncak yang terpencil, perlahan menghilang. Chen Ping membuka matanya dan mendapati dirinya masih berdiri di tepi sungai di mata air bunga persik. Semua yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi. Namun, ia dapat merasakan bahwa pemahamannya tentang perpaduan keempat kekuatan di dalam tubuhnya telah sedikit mendalam, dan perasaan akan awal mula kekacauan telah tertanam dalam jiwanya. Apa yang terjadi barusan? Aku melihatmu berdiri di sana dengan mata tertutup untuk beberapa saat, lalu lelaki tua itu membiarkanmu lewat. Tanya Raja Iblis Awan Merah dengan rasa ingin tahu. Aku tidak bisa menjelaskannya, itu hanya sebuah perasaan. Chen Ping tidak menjelaskan banyak. Pandangannya tertuju pada bagian terdalam mata air bunga persik,
di mana awan dan kabut menyelimuti area tersebut, dan samar-samar terlihat garis besar sebuah gua kuno. Di depan seharusnya terdapat tempat tinggal gua terakhir. Ujian ketiga mungkin berada tepat di pintu masuk gua. Keduanya mempercepat langkah mereka. Tak lama kemudian, sebuah gua alami setinggi sekitar 10 kaki terlihat. Pintu masuk gua tertutup oleh lapisan tiral cahaya 7 warna yang berkabut dan berkilauan, di atasnya mengalir rune kuno yang tak terhitung jumlahnya, lebih rumit dan mendalam daripada yang ada di papan catur sebelumnya. Di kedua sisi pintu masuk gua berdiri sebuah patung batu. Patung di sebelah kiri memiliki kepala manusia dan tubuh ular, memegang penggaris, dengan mata bijaksana, seolah sedang mengukur langit dan bumi. Yang di sebelah kanan adalah patung berkepala harimau dengan tubuh manusia, memegang kapak raksasa, dengan ekspresi garang, seolah-olah hendak membelah langit dan bumi. Kedua patung batu itu kuno dan lapuk, namun memancarkan aura kuno dan mengerikan. Ketika Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah mendekati pintu masuk gua hingga jarak 100 kaki, mata kedua patung batu itu tiba-tiba menyala, bukan kilauan batu permata, melainkan cahaya ilahi yang semarak dan seolah hidup. Wahai makhluk masa depan, hentikan perjalananmu. Patung batu berkepala manusia dan berbadan ular itu berbicara dengan suara lembut namun tak dapat disangkal berwibawa, inilah tempat di mana tuanku bermeditasi dalam pengasingan. Hanya mereka yang memiliki takdir, kebajikan, dan kemampuan yang tepat yang boleh masuk. Dua tes pertama akan menilai kekuatan dan pemahaman Anda. Tes ketiga akan menilai keteguhan hati, kemauan, dan kapasitas Anda. Patung batu berkepala harimau berbadan manusia itu meraung seperti guntur, hanya dengan menembus tubuh pelindung kami atau mendapatkan persetujuan kami, kau bisa masuk. Namun, ujian ini berbeda dari dua ujian sebelumnya. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kehancuran tubuh dan jiwa, serta kutukan abadi dari siklus reinkarnasi. Apakah kau berani mencobanya? Aura dahsyat itu menekan seperti gunung, dan Chen Ping serta Raja Iblis Awan Merah sama-sama merasa napas mereka tercekat di tenggorokan. Dua patung batu yang menjaga mereka memancarkan rasa penindasan yang jauh lebih besar daripada tiga gambar yang masih terpampang dan lelaki tua dengan papan catur itu. Mata iblis Raja Iblis Awan Merah menyala-nyala penuh amarah pertempuran. Dia menjilat bibirnya, akhirnya, ada lawan tangguh yang datang. Chen Ping, apa rencananya? Menerobos masuk atau? Tatapan Chen Ping menyapu kedua patung batu itu, lalu beralih ke layar cahaya 7 warna, pikirannya berpacu. Apakah kamu memaksa masuk? Kedua patung batu itu terhubung oleh aura mereka dan samar-samar membentuk formasi. Mereka bukanlah lawan yang mudah. Bahkan jika mereka bisa menang, itu mungkin akan menjadi kemenangan yang sia-sia, dan mereka bahkan mungkin tidak mampu menembus batasan 7 warna yang tampaknya luar biasa itu. Bagaimana cara kita mendapatkan persetujuan mereka? Bagaimana cara mendapatkannya? Dia teringat kata-kata Musa, metode para kultivator Ki kuno sangat berbeda dari metode kultivasi kita saat ini. Ujian mereka seringkali menunjuk langsung ke sumbernya. Asal, hati, kemauan, kemampuan. Chen Ping secara bertahap membentuk dugaan yang berani dalam pikirannya, lalu melangkah maju, menangkupkan kedua tangannya ke arah dua patung batu itu, dan berkata tanpa kerendahan hati maupun kesombongan, para senior, saya Chen Ping. Saya datang ke sini untuk berusaha menyatukan kekuatan supranatural saya dan meningkatkan kultivasi saya untuk melawan roh jahat. Saya tidak bermaksud menyinggung para bijak kuno. Saya cukup beruntung dapat melewati dua ujian pertama, dan saya telah memahami secara mendalam jalan kuno para kultivator Qi, yang mendalam dan luas, menekankan asal-usul dan kesatuan Dao. Untuk ujian ketiga, saya ingin menawarkan Dao saya sendiri untuk dievaluasi oleh para senior. Setelah mengatakan itu, dia tidak mengambil posisi bertarung, melainkan perlahan menutup matanya. Di dalam tubuhnya, bintang purba di dantiannya diaktifkan sepenuhnya, berputar perlahan dan memancarkan cahaya serta fluktuasi yang semakin kuat. Pada saat yang sama, ia tanpa ragu menyampaikan pengalaman, keyakinan, dan ketekunannya sepanjang perjalanan, terutama tekadnya untuk berjuang demi perlindungan, untuk teguh dalam membalas dendam, dan untuk tidak menyerah dalam mengejar jalan kepada dunia luar melalui fluktuasi kekuatan yang menyatu ini. Ini bukanlah serangan, melainkan sebuah demonstrasi, suatu bentuk komunikasi. Aura kabur dan kacau pertama kali menyebar,
membawa serta keluasan yang meliputi segalanya dan mengembangkan segala sesuatu. Kemudian, cahaya dari 5 elemen beredar, berinteraksi dan saling menahan, sehingga mengungkapkan dasar dari dunia. Kobaran api bumi yang menjulang tinggi mengandung makna ganda, yaitu kehancuran dan penciptaan. Jeritan panjang naga berwarna emas pucat itu menandakan semangat yang tak terkalahkan dan keberanian untuk menaklukkan. Keempat kekuatan tersebut tidak terpisah secara jelas, tetapi di bawah kekuasaan kekacauan, mereka berjuang namun bertekad untuk menyatu dan beresonansi, membentuk medan kekuatan unik yang tidak sempurna tetapi penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Garis-garis di punggung tangan Chen Ping bersinar terang, dan sebuah tanda samar dan misterius yang dibatasi oleh 4 warna cahaya bahkan muncul di dahinya. Raja Iblis Awan Merah menyaksikan dalam keheningan yang tercengang. Dia bisa merasakan aura yang semakin dalam dan purba yang terpancar dari Chen Ping, yang tidak seperti sistem kultivasi apapun yang dia ketahui. Mata kedua patung batu itu, yang awalnya dingin dan megah, mulai bergetar hebat dengan cahaya ilahi. Mereka sepertinya telah melihat semua yang ditunjukkan Chen Ping. Kekuatan yang kompleks namun sangat dahsyat itu, kemauan yang teguh, hati yang melindungi yang tetap ada meskipun terjadi pembantaian, dan keberanian untuk mencoba menggabungkan asal-usul yang berbeda dan menempa jalan baru. Setelah keheningan yang panjang, patung batu berkepala manusia dan bertubuh ular itu perlahan berbicara, suaranya mengandung emosi kompleks yang tak terlukiskan, dengan kekacauan sebagai panduan, keempat kekuatan awalnya bergabung. Jalanmu terjal dan berbahaya, tidak seperti apapun yang pernah dilihat sebelumnya. Namun, perubahan dan penciptaan yang terkandung di dalamnya secara halus selaras dengan prinsip mendalam yang direnungkan oleh junjungan kita di tahun-tahun terakhirnya, segala sesuatu kembali kepada asalnya, dan dari asal mula segala sesuatu muncul. Patung batu berkepala harimau dan berbadan manusia itu melanjutkan, dengan kemauan yang teguh, tidak terpengaruh oleh kejahatan eksternal, memiliki kemauan untuk melindungi dan keberanian untuk membuka jalan, kemampuannya dapat diterima. Kedua patung batu itu saling memandang dan mengangguk serempak, silakan masuk, kata patung batu berkepala manusia dan berbadan ular itu. Di dalam gua, setiap orang harus bergantung pada takdirnya sendiri dan bertindak sesuai dengan itu, tambah patung batu berkepala harimau dan berbadan manusia itu. Begitu kata-kata itu terucap, cahaya ilahi di mata kedua patung batu itu perlahan memudar, dan mereka kembali menjadi batu dingin. Pada saat yang sama, tiral cahaya warna-warni di pintu masuk gua, seperti permukaan air yang dilempari kerikil, beriak keluar dari tengah, lalu menghilang tanpa suara, memperlihatkan gua yang dalam di baliknya. Ini dia. Raja Iblis Awan Merah agak tak percaya, pertempuran dahsyat yang telah ia antisipasi ternyata tidak terjadi. Chen Ping perlahan membuka matanya. Bayangan samar tanda di dahinya memudar, dan wajahnya sedikit pucat. Pertunjukan menyeluruh barusan telah menguras energi mentalnya. Dia menghela napas lega, sepertinya kita telah mengambil keputusan yang tepat. Para kultivator Qi kuno menghargai harmoni antara pikiran mereka dan jalan yang mereka ikuti, daripada hanya mengandalkan kemampuan bela diri. Mari kita masuk. Keduanya berjalan masuk ke dalam gua, satu demi satu. Gua itu tidak semewah yang dibayangkan, sebaliknya, gua itu sangat sederhana. Lorongnya luas, dan dinding batunya halus. Sesekali, terlihat beberapa mural kuno yang telah lama kehilangan kilaunya, menggambarkan adegan orang-orang kuno melakukan pengorbanan, mengamati langit dan bumi, serta menelan awan. Energi spiritual di sini lebih kaya dan lebih murni daripada di dunia luar, dan perasaan kuno serta mendalamnya bahkan lebih kuat. Setelah berjalan selama kurang lebih waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, sebuah gua alami yang sangat besar tiba-tiba muncul di hadapan kami. Di tengah gua terdapat sebuah kolam kecil, permukaannya yang jernih memantulkan cahaya bintang yang tak berujung saat air mengalir perlahan. Di atas kolam, 3 benda melayang di udara, di sebelah kiri terdapat gulungan bambu kuno, bukan sutra maupun kulit, berwarna kuning gelap, diikat dengan sejenis benang sutra hitam yang tidak diketahui jenisnya, memancarkan aura pengetahuan yang luas. Di sebelah kanan terdapat sebuah guci tembikar berwarna keabu-abuan dengan bentuk aneh, seukuran telapak tangan. Mulut guci tertutup, tetapi Anda samar-samar dapat mendengar suara angin dan guntur serta merasakan denyut bumi.
Di tengah-tengahnya terdapat bola cahaya seukuran kepalan tangan yang terus-menerus mengubah warnanya yang kacau. Di dalam bola itu, tampak sekilas penampakan galaksi yang lahir dan mati, serta penciptaan dunia, memancarkan aura paling primitif dan memikat yang menarik perhatian Chen Ping. Di samping kolan itu terdapat kerangka yang tampak seperti hidup, terbalut kain rami dan memiliki rambut serta janggut putih. Kerangka itu, tanpa kehidupan sedikit pun, masih mempertahankan postur tegak menjulang, mewujudkan dao, dan membangkitkan kekaguman pada semua orang yang melihatnya. Di tanah di depan kerangka itu, terukir beberapa baris teks kuno. Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah menahan napas dan mendekat untuk melihat lebih jelas. Tulisan itu bukanlah tulisan umum di alam abadi, tulisan itu lebih berupa piktografis dan kuno. Namun anehnya, ketika mata Chen Ping melihatnya, dia langsung mengerti artinya, aku Hong Yuan, seorang pemurni Qi. Aku merasa waktuku akan segera berakhir, jadi aku meninggalkan warisanku di sini untuk seseorang dengan takdir yang tepat. Di sebelah kiri adalah bab sejati pemurnian Qi primordial, yang merupakan garis besar umum pemurnian Qi dalam hidupku, menjelaskan prinsip-prinsip diferensiasi kekacauan dan mekanisme Qi dari segala sesuatu. Di sebelah kanan adalah kuali gunung dan sungai, yang berisi secuil esensi gunung dan sungai bawaan. Kuali ini dapat menekan roh jahat, menyehatkan pembuluh spiritual, dan membantu seseorang memahami kebajikan agung bumi. Yang utama adalah benih sumber arus, yang saya peroleh dengan mengamati tepi laut kekacauan selama 10.000 tahun dan memadatkan jejak energi purba, lah mengandung kemungkinan tak terbatas, tetapi juga risiko yang tak terduga. Hanya mereka yang memiliki ketekunan besar, keberuntungan besar, dan fondasi dalam kekacauan yang dapat menyentuhnya. Hati-hati kepada mereka yang mewarisi warisan ini di generasi mendatang, saya harap kalian akan menggunakannya dengan bijak dan tidak menodai nama kita, para kultivator Qi. Dunia ini luas, dan jalan kultivasi tidak ada habisnya. Semoga kalian, tulisan di bagian akhir tampaknya agak kabur karena pengaruh waktu atau alasan lain. Jantung Chen Ping berdebar kencang karena kegembiraan. Inilah warisan dari para pemurni Qi kuno. Manual pemurnian Qi primordial, jelas merupakan metode kultivasi tertinggi yang mengarah langsung ke jalan agung, dan mampu menyelesaikan masalah mendasarnya dalam mengintegrasikan 4 kekuatan. Kuali gunung dan sungai itu juga merupakan harta karun yang luar biasa. Tetapi yang paling menarik perhatiannya tak diragukan lagi adalah benih sumber arus. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan abadi yang kacau dan bintang-bintang purba 4 warna di dalam tubuhnya telah mengembangkan keinginan dan resonansi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap benih purba yang kacau itu. Raja Iblis Awan Merah menunjukkan sedikit minat pada teknik kultivasi dan benih sumber. Tatapannya menyapu sekeliling gua, dan tiba-tiba, dia menggerakkan hidungnya dan mata iblisnya tertuju pada celah yang tidak mencolok di sudut gua. Di sana, sehelai rumput kecil yang aneh, tembus cahaya dengan 9 lubang dan memancarkan aroma menyegarkan yang menyejukkan jiwa, bergoyang lembut. Rumput jiwa ilahi 9 lubang. Raja Iblis Awan Merah berteriak, suaranya dipenuhi kegembiraan dan ekstasi yang luar biasa. Dia tidak pernah menyangka akan menemukan rumput jiwa ilahi 9 lubang yang dibutuhkannya di sini. Chen Ping juga sangat terkejut. Senior, ini benar-benar seperti menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari tanpa usaha sama sekali. Sambil menahan kegembiraannya, Chen Ping berkata kepada Raja Iblis Awan Merah, kau pergi dan ambil ramuannya, aku akan mengambil warisannya. Kita tidak boleh tinggal di sini lebih lama lagi, mari kita pergi segera setelah kita mendapatkannya. Raja Iblis Awan Merah mengangguk dengan tegas, dengan penuh semangat namun hati-hati mendekati celah di batu itu. Chen Ping kemudian dengan hormat membungkuk 3 kali kepada jenazah kultivator Qi kuno bernama Hong Yuan, Senior, saya Chen Ping. Karena saya beruntung berada di sini, saya akan memenuhi harapan Anda, memanfaatkan warisan ini dengan baik, dan terus maju. Setelah membungkuk, ia pertama-tama berjalan menuju gulungan bambu, kitab suci pemurnian Qi primordial. Saat jarinya menyentuh gulungan bambu itu, gulungan itu terbuka secara otomatis, dan pesan-pesan kuno yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya seperti arus deras. Ini bukan sekadar teks, di dalamnya terdapat esensi Dao Agung, lintasan aliran energi, dan diagram visualisasi yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah informasi yang diterima begitu banyak sehingga,
Bahkan dengan kekuatan spiritualnya saat ini, ia merasa pusing dan harus duduk bersila untuk mencernanya. Setelah sekian lama, Chen Ping membuka matanya, yang dipenuhi dengan keteran dan pencerahan. Aku mengerti, Qi, yang dirujuk oleh para kultivator Qi bukan hanya energi spiritual, tetapi keadaan fundamental dari semua energi, materi, dan bahkan aturan. Kekacauan berubah menjadi satu Qi melahirkan Yin dan Yang berevolusi menjadi 5 elemen. Kunci untuk menyelaraskan berbagai kekuatan terletak pada menemukan sumber Qi yang sama, menggunakan kekacauan sebagai katalis dan kemauan sendiri sebagai tungku untuk memurnikaninya kembali. Buku panduan pemumian Qi primordial ini tampaknya membuka pintu baru baginya, menyelesaikan banyak kebingungannya sebelumnya tentang penggabungan kekuatan dan bahkan menunjukkan jalan menuju masa depan. Dia dengan hati-hati memasukkan potongan bambu itu ke dalam cincin penyimpanannya, lalu memandang kuali gunung dan sungai. Ketika ia mencoba mengambilnya, kuali kecil itu sedikit bergetar, seolah-olah menolak. Tetapi ketika Chen Ping menggunakan jejak Qi primordial, yang baru saja ia pahami untuk melingkari telapak tangannya, kuali kecil itu menjadi tenang dan berhasil diambil. Akhirnya, pandangannya tertuju pada benih sumber saat ini. Inilah yang paling menarik perhatiannya, dan juga yang paling berbahaya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengikuti metode menenangkan pikirannya serta berkomunikasi dengan asalnya seperti yang tercatat dalam bab sejati pemurnian Qi primordial. Dia perlahan mengulurkan tangannya, dan telapak tangannya memperlihatkan aura aslinya, yang berwarna abu-abu kabur dengan cahaya bintang 4 warna, perpaduan dari 4 kekuatan. Dia dengan hati-hati mendekati benih sumber kekacauan. Saat auranya bersentuhan dengan benih sumber, ledakan. Raungan yang memekakkan telinga, seolah-olah langit dan bumi sedang diciptakan, meledak di benak Chen Ping. Benih purba yang kacau itu tiba-tiba meledak dengan cahaya menyilaukan yang tak terlukiskan, seketika menelan Chen Ping. Sebuah kekuatan primordial kekacauan yang murni, kuno, tertinggi, namun sangat dahsyat, menyerbu tubuhnya seperti bendungan yang jebol. Chen Ping mengeluarkan raungan yang merupakan campuran rasa sakit dan ekstasi. Banyak luka berdarah langsung muncul di permukaan tubuhnya, tetapi dengan cepat disembuhkan oleh kekuatan kekacauan, dan kemudian terbuka kembali. Dantiannya terasa seperti akan meledak, dan bintang purba 4 warna itu benar-benar tenggelam dan tersapu oleh gelombang energi purba yang kacau. Ini bukanlah integrasi yang lembut, melainkan penyerapan dan pembentukan ulang yang mendominasi. Chen Ping merasakan kesadarannya melayang di tengah kekacauan yang tak terbatas, seolah-olah ia telah menjadi setitik debu di awal alam semesta, menyaksikan berkumpul dan tersebarnya nebula, kelahiran dan kematian galaksi, dan merasakan gelombang kekuatan paling purba. Tubuhnya, meridiannya, tulangnya, organ dalamnya, bahkan setiap tetes darah dan setiap selnya sedang dicuci, diubah, dan disublimasikan secara gila-gilaan oleh kekuatan paling purba ini. Kekuatan abadi yang kacau di dalam dirinya tampaknya telah bertemu dengan seorang raja, bersorak dan dengan cepat berasimilasi serta memperkuat dirinya sendiri. Kekuatan 5 elemen, esensi sejati api bumi, dan garis keturunan naga emas, di bawah dampak absolut dari asal mula ini, penolakan dan penghalang asli secara paksa dihancurkan, dan mulai menyatu menuju asal mula kekacauan di pusat derigan kecepatan lebih cepat dan dengan cara yang lebih dalam. Bintang purba 4 warna itu tidak runtuh dalam arus yang kacau, sebaliknya, tampaknya ia telah menerima nutrisi yang paling berharga, ukurannya bertambah lagi, cahayanya semakin terang, dan keempat warnanya semakin pudar. Lambat laun, warnanya berubah menjadi abu-abu yang kabur dan tak jelas, dan struktur internal bintang itu menjadi semakin kompleks dan misterius, seolah-olah benar-benar berevolusi menjadi dunia kacau yang mini. Kultivasinya, yang awalnya kokoh di puncak peringkat kelima alam dewa surgawi, hancur satu demi satu seperti kertas di bawah hantaman kekuatan yang mengerikan Inil tingkat ke-6 dewa abadi. Tingkat menengah peringkat ke-6 alam dewa abadil tahap akhir dari peringkat ke-6 alam dewa abadi. Tingkat ke-7 dewa abadil pada akhirnya, tingkat kultivasinya tetap berada di tahap awal peringkat ke-7 alam dewa abadi. Namun ini hanyalah peningkatan energi. Transformasi sejati terletak pada esensi hidupnya, esensi kekuatan, dan lompatan dalam pemahamannya tentang Dao Agung. Setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya benih asal kekacauan secara bertahap memudar,
akhirnya menyatu sepenuhnya ke dalam tubuh Chen Ping dan menghilang. Gejala-gejala aneh pada tubuh Chen Ping berangsur-angsur mereda. Dia tetap berdiri di sana, matanya terpejam. Namun, seluruh sikap dan perilakunya mengalami perubahan drastis. Ketajanan yang dulu dimilikinya kini telah menjadi lebih terkensali dan mendalam, seperti kolam kuno tanpa dasar. Kulitnya sebersih dan sehalus giok, dengan cahaya lembut yang memesona. 5 elemen dan pola api bumi di punggung tangannya telah menghilang, digantikan oleh tanda pusaran kacau yang sangat samar, hampir tak terlihat, dan berputar perlahan di telapak tangannya. Rambutnya bergerak tanpa tertiup angin, ujungnya tampak diwarnai dengan warna yang acak-acakan. Ketika ia membuka matanya, sebuah penglihatan sekilas tentang penciptaan dan kehancuran bintang-bintang terlintas di hadapannya, sebelum kembali ke keadaan yang dalam dan tenang. Dia mengepalkan tinjunya dengan ringan, tanpa menggunakan kekuatan spiritual apapun, tetapi kekuatan fisiknya saja menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar di bawah tekanan yang sangat besar. Di dalam tubuhnya, energi primordial yang telah berubah menjadi bintang kacau perlahan berputar, memancarkan kekuatan yang tak terbatas namun terintegrasi sempurna. Keempat kekuatan kekacauan, 5 elemen, api burmi, dan naga emas kini telah menyelesaikan pemumian kebenaran tahap awal. Dengan kekacauan sebagai fondasinya, mereka telah menyatu sempurna tanpa hambatan apapun dan dapat beroperasi sesuka hati. Sebuah perasaan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi seluruh tubuhku, panggilan. Chen Ping menghembuskan napas panjang yang terasa pengap, bahkan membawa nuansa samar dan kacau yang bertahan lama. Dia tahu bahwa perjalanan ke gua ini telah menghasilkan jauh lebih banyak daripada yang dia harapkan. Dia tidak hanya menerima warisan seorang kultivator Qi kuno yang menunjuk langsung ke Jalan Agung, tetapi dia juga menyatu dengan benih asal kekacauan, menyelesaikan perubahan kualitatif awal dalam kekuatannya dan menembus 2 tingkatan dalam kultivasinya. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah juga dengan hati-hati membawa rumput 9 lubang yang memancarkan cahaya jiwa yang lembut, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang hampir tak tertahankan. Aku mendapatkannya. Aku benar-benar mendapatkannya. Dengan ini, aku bisa menyelamatkannya. Ketika melihat perubahan Chen Ping, dia semakin terkejut. Kau tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Tingkat kultivasimu, alam dewa surgawi tingkat 7. Bola cahaya itu sebenarnya apa? Chen Ping tersenyum tipis, senyumnya memancarkan aura otoritas dan ketenangan yang tak dapat dijelaskan, sebuah keberuntungan. Senior, selamat atas tercapainya keinginan Anda. Kami juga harus pergi sekarang. Warisan di sini telah diperoleh, dan tempat tinggal gua ini kemungkinan akan segera ditutup atau menjadi tidak stabil. Seolah untuk menguatkan kata-katanya, seluruh gua mulai bergetar sedikit, dan mural kuno di dinding batu dengan cepat meredup. Kerangka sang pemurni Qi bernama Hong Yuan juga berubah menjadi debu kristal dalam hembusan angin lembut, menghilang ke dunia dan hanya meninggalkan jejak samar di tempatnya. Berjalan, keduanya tak berani menunda dan segera kembali melalui rute yang sama. Perjalanan ke sana sulit, tetapi perjalanan pulang jauh lebih lancar, dan cobaan serta kesulitan itu tidak terulang lagi. Ketika mereka bergegas keluar dari gua dan kembali ke surga itu, mereka mendapati bahwa seluruh ruang surga mulai menjadi tidak stabil. Retakan muncul di langit, tumbuh-tumbuhan layu dengan cepat, dan makhluk-makhluk spiritual berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang. Mereka tak berani berlama-lama. Dengan kekuatan yang meningkat dan persepsi ruang yang lebih tajam, mereka menemukan simpul spasial yang sangat tidak stabil dari mana mereka berasal dan melompat dengan sekuat tenaga teleportasi menakjubkan lainnya. Ketika keduanya kembali ke daratan dan merasakan energi kacau di tepi kehampaan yang familiar itu, mereka berdua menghela napas lega. Jika dilihat ke belakang, area yang terdistorsi tempat mata reruntuhan berada telah lenyap sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah ada. Semuanya sudah berakhir. Melihat rumput jiwa ilahi 9 lubang yang dijaganya dengan hati-hati di tangannya, Raja Iblis Awan Merah dipenuhi emosi. Chen Ping merasakan gelombang kekuatan baru di dalam tubuhnya, menatap ke arah aula jalan jahat, matanya tajam seperti pisau, dan bintang-bintang kacau perlahan berputar di dantiannya. Saatnya kembali. Lalu, selesaikan urusanmu dengan aula jalan jahat. Keduanya saling bertukar senyum, lalu berubah menjadi garis-garis cahaya dan melesat menuju lembah tempat aliansi bersembunyi. Chen Ping kini sangat percaya diri.
Dia yakin bahwa dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah menghancurkan Zhang He dan Sue Yuming.